Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca bait ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Waridom biqada'illahi hajab fa'ala marfuzatihi fa'udi. Waridom biqada'illah. Waridon dan ridolah kamu biqada'illah dengan takdir atau putusan Allah. Hajan, niscaya hajan. Hajan itu maknanya hakikun al-mu'min. Memang benar atas seluruh mukmin. Hakiki itu bisa makna kewajiban bagi seluruh mukmin. Fa'ala markuzatihi fa'udi, ay fa'udi ala markuzatihi, maka atas markuzatihi. Markuzah ini pusat dari ridho Allah, pusat ibaratkan lingkaran, pusatnya. Nah itu markuzatihi fa'udi, maka hendaklah kamu uji. Fa'udi itu condonglah. Nanti saya akan tampilkan gambarnya. Qauluhu haja, haja ay hakikun ala kulli mu'min. Jadi ridho terhadap takdir Tuhan itu adalah kewajiban atas seluruh mukmin. Fa'ala markuzatihi, markuzatihi nya domir i kembali ke lafaz ridho di depan. Markuzatir ridho, pusat atau markas, pusat atau markas sentral dari ridho. Fa'uji min aja yang uju al makani ay mala wa atofa. Maknanya aja yang uju itu al makani condong. Mala bahasa lainnya mala wa atofa. Condong juga maknanya. Mala itu condong. Syubiha ar-ridho bidda'iroh, diserupakan ar-ridho, lafaz ridho. Ridho itu diumpamakan ya, bidda'iroh dengan ibarat lingkaran dairah atau lingkaran. Wa'lahu bimarkazatiha, dan paling puncaknya ridho itu bimarkazatiha. Markazah itu pusatnya. Wa markazud dairah, sementara markazud dairah, pusat dari lingkaran itu, tengah-tengahnya itu ibaratun anin nuqta al mutawassithah, sebuah ungkapan. Pusat dari lingkaran adalah sebuah ungkapan dari titik yang di tengah-tengah. Allati yatawassulu ilaiha min jamil jihad, yang kepadanya seluruh jihad itu menuju. Seluruh arah, baik kanan, atas, bawah, dan seterusnya, barat daya atau timur tengah, semua itu menuju ke pusat. Dalam lingkaran kita menuju ke pusat. Itu namanya markazud dairah, titik di tengah itu. Di sini digambarkan dengan seperti ini. Ada lingkaran, ya, ada lingkaran ini. Di tengah-tengah itu namanya markazud dairah. Titik di tengah itu namanya markazud dairah. Sementara dari angka 1 ke 2, angka 1 ke 2 itu separuh dari lingkaran itu, separuhnya, garis separuh, itu namanya nisful qatr. Nisful qatr itu jari-jari kalau dalam bahasa ilmu ukuran geometri itu. Sementara 3 dan 4 penuh jarak antara satu tempat ke tempat lain, itu namanya qatrul muhit. Qatrul muhit itu diameter, gampangnya diameter. Sementara lingkarannya itu namanya muhitud dairah, lingkaran, garis lingkaran itu. Jadi ada satu itu, angka 1 adalah markazud dairah, titik di tengah-tengah itu. Sementara garis 1 sampai 2 itu namanya nisful qatr, jari-jari.
3 sampai 4 itu namanya qatrul muhit. Qatrul muhit itu namanya jari-jari. Ya. Dan lingkarannya itu namanya muhitud dairah. Nah, kita dari semua arah ini kita harus menuju ke markazud dairah angka 1 ini. Makna kok kenapa diumpamakan dengan lingkaran? Wal makna an abda yajibu alaihi ar-ridha bil qada'i wa taslim wa taslim. Maknanya adalah anal abda yajibu alaihi ar-ridha bil qada'i wa taslimu wa taslimi. Artinya adalah hamba itu wajib rela atau ridha terhadap keputusan Allah dan menerima dengan puncak penerimaan. Sehingga tidak muncul ayu irodin kritikan atau bentuk tidak menerima apapun ayu irodin. Wafil khobari fima rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis dijelaskan Nabi menyampaikan dari Allah an Rabbihi qala. Ini namanya hadis qudsi. Hadis yang disampaikan oleh Allah secara makna tapi lafaznya dari Rasul. Allah berfirman melalui hadis ini, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'mati falyatlub rabban siwa wa yakhruj min tahta samai. Man lam yarda bi qada'i, orang yang tidak ridha terhadap putusan, wa lam yasbir dan tidak sabar ala bala'i atas balaku, walam syukur ala na'mati dan tidak bersyukur berterima kasih atas nikmatku. Kalau orang ada bersikap begitu, falyatlub robban siwa'i, maka hendaklah mencari robban siwa'i, Tuhan selain aku. Falyakhruj min tahta sama, dan hendaklah keluar dari bawah langitku. Mau pergi ke mana? Di sini juga dijelaskan. Jadi orang yang tidak ridho suruh nyari Tuhan lain oleh Allah. Jadilah Tuhan lain. Kalau Allah tidak ridho terhadap Tuhan, tidak bersyukur terhadap Tuhan, pergi dari bawah langit-langit. Ridho di sini ada dua. Ridho yakunu likulli mukallafin, ridho yang ada pada setiap orang, setiap mukallaf. Ridho yang begini ini wa haqiqatuhu alla yata'arradu ala hukmillahi wa taqdirihi. Ridho yang begini ukurannya adalah alla yata'arradu ala hukmillah wa taqdirihi. Intinya ridho di sini, ridho yang dilakukan oleh setiap mukallaf adalah ridho yang minimal tidak mengkritik atau ya tidak mengkritisi atau tidak menerima terhadap putusan Allah. Itu ridho. Kalau orang sudah tidak mengkritisi, tidak berkomentar terhadap takdir Allah, itu ridho tingkatan bawah yang dilakukan oleh seluruh mukallaf. Ridho tingkatan kedua adalah ismul ayakunu illal arbabil maqamat wa dawin nihayah. Adalah ridho yang hanya dimiliki oleh orang punya makom tinggi dan punya pencapaian yang tinggi dalam hal dekatnya pada Tuhan. Seperti siapa? Ibnu Rabi'ah al-Adawiyah, wanita sufi agung ini. Rabi'ah al-Adawiyah, Sir Sapoti, dan ulama sufi namanya Sir Sapoti wa ghairihima. Misalnya Ibrahim bin Adham, Fudel bin Iyad, dan seterusnya. Orang-orang ini punya versi ridho tersendiri. Ridho versi mereka seperti apa? Wa haqiqatuhu ibtihajul qalbi wa sururuhi bil muqdam. Ibtihaju itu gembiranya hati dan senangnya hati bil muqdam terhadap putusan Allah. Beda ya. Kalau ridho yang dilakukan oleh seluruh mukallaf itu, ridho yang intinya dia tidak mengkritik lah minimal, walaupun tidak senang hatinya. Tidak, ya Allah, nah itu ridho. Kalau orang tidak begitu, menerima saja, walaupun ada rasa berat, menerima saja. Itu ridho yang versi bawah. Versi orang-orang level tingkat elit dalam ibadah seperti Rabi'ah al-Adawiyah, ridho yang kalau ditampilkan sesuatu oleh Tuhan, dia hatinya senang, bahagia. Ilalam mas'ilat, diceritakan ketika ditanya Rabi'ah al-Adawiyah,
Ditanya begini, mata yakunul hamdu rodiyan, kapan seorang hamba dianggap ridho rodiyan? Ajaban qailatan, dia menjawab dengan mengatakan, idza sarrathu an musibah kama sarrathu nikmah, yaitu ukuran ridho seorang hamba. Ini kan versi sufi yang punya makom tinggi ya. Ridho versi dia adalah ini kata Rabi Al-Dawiyah, idza sarrathu an musibah kama sarrathu an nikmah. Kalau hatinya senang kena musibah, sebagaimana hatinya senang kalau dapat nikmat. Jadi sini Mbak, dapat musibah senang sebagaimana senangnya ketika dapat nikmat. Itulah ridho versi Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang perlu dipahami adalah tumaklam anna ridho bil qada'i wa ridho bil muqda. Ridho terhadap qada, putusan Allah, berbeda dengan ridho terhadap putusan itu sendiri. Ya, beda. Ada al-qada dan bil muqda. Kita lihat contohnya begini maksudnya. Fa idza ra'aita al-muqda 'alaihi bi maksiatin. Masalan, yahrumu 'alaika ar-ridho biha haitsu annaha tasabatun manhiyun anha. Wa yajibu 'alaika ar-ridho biha min haitsu annaha khalqullahi wa ijaduhu. Ini perbedaannya. Kalau kita kena musibah, diputuskan, ditakdirkan dapat melakukan maksiat, kita ditakdirkan oleh Tuhan mencuri misalnya. Nah, kita ditakdirkan mencuri, maksudnya berupa mencuri, kita diharamkan ridho terhadap mencuri itu. Dari sudut pandang dia hasil apa, dari sudut pandang mencuri itu bentuk usaha dari kita dan manhiyun anha, dilarang. Dari sisi itu kita tidak boleh ridho, haram ridho. Ya, jadi mencuri dari sisi kita yang melakukan, ada gerak dari kita dan itu adalah bentuk larangan, itu kita tidak boleh ridho. Tetapi mencuri dari sudut pandang Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan pencurian itu, jadi Allah yang menciptakan pencurian itu, dan kita boleh ridho. Di situ kita wajib, bukan boleh, yajibu 'alaika ar-ridho biha min haitsu annaha khalqullahi wa ijaduhu. Jadi dalam sudut pandang ya. Contoh misalnya mencuri dari sudut pandang itu bentuk larangan dan itu hasil gerak kita, usaha kita, pasti kita melakukannya, bergerak. Maka dari sisi ini kita tidak boleh ridho. Yang rumu 'alaika ar-ridho, nah itu annaha muktasabatun aman diukannya. Tetapi dari sudut pandang itu Allah yang menciptakan dan mengadakan, yajibu 'alaika ar-ridho biha min haitsu annaha khalqullahi wa ijaduhu. Itu dari sudut pandang Allah yang mengadakan, itulah yang kita diwajibkan ridho. Jadi berbeda itu maksudnya ya. Kemudian maka wabinan nasi man za'ama annal ma'asi wal fujura min qada'illahi ta'ala wa qadarihi fayajibu ar-ridho biha. Nah, ini ada masyarakat yang memahami bahwa karena maksiat dan tindakan keji itu adalah kodok dan qadar Allah, maka kita wajib ridho. Kalau kita menemukan atau kita melakukan maksiat, kita harus ridho. Kalau ada teman kita melakukan maksiat, mencuri atau pacaran, kita harus ridho. Nah, ini pemahaman masyarakat yang salah, kata Syekh Busri Mustafa. Kenapa? Wahada jahlun ghaflatun kama qala Al-Ghazali. Ini adalah kebodohan dan kelalaian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ulumuddinnya. Jadi yang harus kita lihat itu dari sudut pandang tadi, sudut pandang Allah yang mengadakan, itu kita harus ridho. Tapi dari sudut pandang kita yang melakukan dan bahwa itu larangan, kita tidak boleh ridho. Jadi dari sudut pandang kan, yang harus kita ridhoi adalah karena Allah lah yang mengadakan. Tapi dari sudut pandang kita yang melakukan dan itu bentuk larangan, itu kita harus benci.
Lalu kalau misalnya ada orang diputuskan kena musibah, kena kesengsaraan, lalu berdoa, ya Allah tolong singkapkanlah, hilangkanlah musibah itu, apakah ini bertentangan dengan ridho? Dijawab oleh beliau di sini, summa inna du'a ayurumuna ridho wala yakhruju sahibahu an maqamir ridho. Berdoa kepada Allah itu tidak bertentangan dengan ridho yang dimaksud di atas, dan tidak keluar orang yang berdoa itu dari makom ridho. Jadi kalau berdoa, ya Allah semoga musibah ini cepat usai, tidak berarti kita tidak ridho, tidak berarti kita tidak rela terhadap hidup itu, tetap boleh. Kadzalika karahatul ma'asi wa muktu asbabiha wa sa'yu fi izalati amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la yunaqidu aidan. Sama juga kalau kita benci terhadap maksiat dan segala bentuk penyebabnya, lalu kita ingin menghilangkannya dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak berarti bertentangan dengan ridho. Kalau kita benci maksiat, apakah berarti kita tidak ridho? Tadi sudah diajarkan ada dua sudut pandang. Jadi silakan untuk berdoa, semoga kita tidak mencuri lagi, tetapi tadi kita ridho Allah. Wakil khabarin masyhur, dan di dalam hadis yang masyhur, man syahidam karon parodiya bi anahu wa fa'ala. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran lalu dia ridho terhadap kemungkaran itu, dibiarkan saja, ridho, maka seolah-olah dia melakukannya, itu maksudnya. Ini salah sudut pandang. Sudut pandang itu kalau dari sudut pandang kalau Allah mengadakan, jadi dari sudut pandang Allah lah yang menciptakan, kita harus ridho. Tapi dari sudut pandang orang melakukan, kita harus menghilangkan. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.